Di belakang SD yang sudah tua, ada rumah dinas kayu yang pernah dihuni Bu Sri, guru senior yang wafat tiba-tiba pada 2012. Tapi sejak kematiannya, keanehan terjadi. Lampu menyala sendiri, wangi melati menyebar, dan suara Bu Sri membaca puisi masih terdengar setiap malam Jumat. 3 tahun setelah kematiannya, seorang guru muda, Pak Rehan, mencoba membuka kembali rumah itu. Malam pertama ia tidur di sana, ia mengirim pesan aneh. Seperti ada yang ngintip dari dapur. Pagi harinya, ia ditemukan pucat di depan pintu dan tak mau bicara selama berminggu-minggu. Sebelum mengundurkan diri, ia hanya berkata, "Dia belum selesai." Aku Gilang, murid kelas 6 SD itu. Aku pernah bertemu Bu Sri setelah dia meninggal. Waktu itu, aku melihatnya di rumah dinasnya. Ia tersenyum dan berkata, "Besok, bantu ibu ambil bunga untuk latihan upacara." Tapi keesokan paginya, aku tidak lagi terdaftar di absen kelas. Dan di tempatku duduk, ada anak perempuan dengan wajah yang mirip Bu Sri muda. Namanya Sri Utami. Kini, setiap guru baru bermimpi hal yang sama. Seorang perempuan berdiri di depan rumah dinas sambil berkata, "Anak-anak belum pulang semua. Jangan kunci pintunya." Konon, Bu Sri masih menunggu satu kelas terakhir. Kelas yang tak pernah ada di dunia ini. Cerita pun dimulai. Desa Sumberjati adalah sebuah tempat yang sunyi dan damai, terletak di dataran rendah dengan hamparan sawah yang luas. Di tengah desa itu berdiri sebuah sekolah dasar negeri yang telah ada sejak era Orde Baru. Bangunan sekolah itu sederhana namun kokoh, terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang guru, perpustakaan kecil, dan ruang UKS. Tapi yang paling mencolok dari kompleks sekolah ini adalah sebuah rumah dinas kecil di belakang sekolah. Rumah dinas itu berdinding kayu jati yang sebagian dilapisi tembok setinggi pinggang. Atapnya dari genteng tanah liat, dan halaman depannya ditumbuhi pohon melati yang selalu harum sepanjang tahun. Rumah itu ditempati oleh Bu Sri, seorang guru senior yang mengajar di sekolah tersebut. Bu Sri adalah guru yang dikenal ramah dan sabar. Murid-muridnya sangat menyayangi beliau. Ia sering membantu murid yang kesulitan belajar tanpa meminta imbalan apapun. Bahkan, banyak anak yang merasa bahwa Bu Sri seperti ibu kedua mereka. Namun, sejak beberapa tahun terakhir sebelum wafatnya, wajah Bu Sri sering terlihat letih. Beberapa guru muda menduga itu karena Bu Sri tinggal sendirian di rumah dinas, tanpa keluarga yang menemaninya. Suatu pagi di bulan November 2012, suasana sekolah berubah. Guru-guru dan murid-murid terkejut mendengar kabar bahwa Bu Sri ditemukan meninggal di rumah dinasnya. Bu Sri ditemukan duduk di kursi ruang tamu, dengan posisi tegak seperti sedang bersantai. Di tangannya masih tergenggam sebuah cangkir teh hangat yang belum sempat diminum. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau hal mencurigakan. Surat kabar lokal menyebut bahwa Bu Sri wafat karena kelelahan. Namun, warga desa mulai berbisik-bisik bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kematiannya. Beberapa murid mengatakan bahwa malam sebelum Bu Sri meninggal, mereka mendengar suara beliau membaca puisi di dalam rumahnya, meski lampu rumah sudah mati dan beliau diketahui tidak pernah keluar rumah. Pemakaman Bu Sri dihadiri oleh seluruh warga desa, guru-guru, dan murid-muridnya. Mereka semua menangis kehilangan sosok seorang guru yang berdedikasi. Namun, di balik rasa duka, ada perasaan ganjil yang mulai menyelimuti mereka yang mengenal rumah dinas itu. Seminggu setelah pemakaman Bu Sri, keanehan mulai terjadi di rumah dinas tersebut. Guru-guru yang menginap di sekolah untuk program kemahasiswa melaporkan bahwa lampu ruang tamu rumah dinas itu sering menyala sendiri tepat pukul 7 malam, meski listrik rumah tersebut sudah diputus setelah kematian Bu Sri. Bahkan, salah satu guru mengatakan bahwa ia melihat tirai jendela rumah bergoyang dari dalam, padahal semua jendela tertutup rapat. "Awalnya saya pikir hanya angin," kata Bu Ratna, salah satu guru yang sering menginap di sekolah. Tapi anehnya, angin tidak bisa masuk kalau jendela tertutup, dan tirainya bergerak seperti ada yang menariknya dari dalam. Hal yang lebih mengejutkan adalah munculnya cangkir teh di meja ruang tamu rumah dinas. Guru penjaga malam melaporkan bahwa meja di ruang tamu selalu bersih di pagi hari, tetapi setiap malam, sebuah cangkir teh dengan uap hangat muncul di sana.
Tidak ada yang pernah melihat siapa yang menaruhnya, dan setiap kali mereka mencoba mendekati rumah itu, perasaan dingin menyelimuti mereka. Keanehan tidak berhenti di situ. Setiap malam Jumat, wangi melati dan teh melayang ke ruang guru. Murid-murid yang lewat belakang sekolah mengaku mendengar suara lembut Bu Sri memanggil mereka. "Besok kumpul di halaman." "Ya, kita latihan upacara," kata salah satu murid, menirukan suara yang mereka dengar. Anak-anak yang mendengar suara itu biasanya langsung lari ketakutan. Bahkan beberapa di antaranya menangis dan menolak bermain di dekat rumah dinas itu lagi. Puncak dari semua keanehan ini terjadi saat sekolah mengadakan program kemah siswa pada akhir tahun ajaran. Guru-guru yang menginap di sekolah selama program tersebut melaporkan kejadian-kejadian aneh sepanjang malam. Pada malam pertama kemah, beberapa guru yang menjaga keamanan murid melihat bayangan di dalam rumah dinas. Bayangan itu tampak seperti sosok perempuan yang berdiri di ruang tamu, menghadap ke arah pintu. Salah satu guru, Pak Wanto, mencoba mendekati rumah untuk memastikan, tetapi begitu ia melangkah mendekat, bayangan itu menghilang. Pada malam kedua, kejadian lebih menyeramkan terjadi. Beberapa murid yang bermain petak umpet di dekat rumah dinas mengaku melihat seorang ibu tua berdiri di jendela rumah. Salah satu murid, Rina, bahkan mengklaim bahwa sosok itu tersenyum kepadanya dan melambaikan tangan, seperti memanggilnya masuk. "Saya takut sekali," kata Rina sambil menangis saat ditanyai gurunya. Mukanya seperti Bu Sri, tapi pucat sekali. Kepala sekolah akhirnya mengambil keputusan untuk mengunci rumah dinas tersebut secara permanen. Sebuah gembok besar dipasang di pintu depan, dan pagar besi tambahan dibangun di sekeliling rumah. Di depan pagar, papan kayu besar bertuliskan, "Dilarang masuk milik sekolah," dipasang untuk mencegah siapapun mendekati rumah itu. Namun, meskipun rumah itu sudah terkunci, keanehan terus terjadi. Setiap malam Jumat, wangi melati dan suara Bu Sri masih terdengar, seolah-olah beliau belum benar-benar pergi. Rumah dinas itu kini menjadi bagian dari cerita hantu di desa Sumberjati. Guru-guru baru yang datang ke sekolah itu seringkali diperingatkan oleh senior mereka untuk tidak terlalu dekat dengan rumah tersebut. Namun, tidak semua percaya pada cerita mistis. Beberapa guru muda menganggap semua itu hanya tahayul belaka, meski mereka pun tidak berani membuktikan sebaliknya. Bagi murid-murid, rumah dinas itu menjadi tempat yang menakutkan. Anak-anak sering menjauhi bagian belakang sekolah, terutama saat sore hari. Mereka merasa bahwa rumah itu memancarkan hawa dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Bahkan ada beberapa murid yang mengaku pernah mendengar suara Bu Sri memanggil mereka dengan lembut, seperti saat beliau masih hidup. "Anak-anak, ayo masuk kelas," kata seorang murid, menirukan suara yang ia dengar saat melewati rumah dinas itu. Namun, ketika murid-murid lain mencoba mendekati rumah untuk memastikan, mereka tidak menemukan siapapun. Rumah itu tetap gelap dan sunyi, tetapi wangi melati tetap tercium. Rumah dinas di belakang SD negeri itu kini menjadi simbol dari misteri yang tidak terpecahkan. Meski telah dikunci rapat, kehadiran Bu Sri masih terasa di sana. Warga desa percaya bahwa arwah beliau masih berada di rumah itu karena ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang membuat beliau tidak bisa pergi dengan tenang. Namun, bagi mereka yang pernah mengenal Bu Sri, kehadiran beliau bukanlah ancaman. Sebaliknya, mereka percaya bahwa Bu Sri tetap menjaga murid-muridnya, bahkan setelah beliau tiada. Di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat, wangi melati dan teh tetap melayang di udara, seolah-olah Bu Sri ingin menyampaikan bahwa ia masih ada di sana, menunggu sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Tahun 2015, 3 tahun setelah kematian Bu Sri, suasana di SD Negeri Sumberjati masih menyisakan rasa takut yang mengendap di hati para guru dan murid. Rumah dinas di belakang sekolah tetap berdiri sebagai simbol misteri yang tak terpecahkan. Para guru dan murid lebih memilih menghindar daripada mempersoalkan rumah itu. Namun, semuanya berubah ketika seorang guru muda bernama Pak Rehan datang ke sekolah tersebut. Pak Rehan adalah guru muda lulusan universitas ternama di kota. Usianya baru 25 tahun, energik, dan penuh semangat. Ia dikirim ke SD Negeri Sumberjati sebagai bagian dari program pemerintah untuk menempatkan guru-guru muda di daerah terpencil. Penampilannya rapi,
wajahnya bersih, dan sikapnya percaya diri. Namun, ada satu hal yang membuat Pak Rehan berbeda dari guru lainnya. Ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis. "Ah, itu cuma tahayul," katanya saat seorang guru senior, Pak Wanto, memperingatkannya untuk menjauhi rumah dinas Bu Sri. "Pak Rehan, saya serius. Rumah itu, ada sesuatu. Banyak yang sudah merasakan sendiri," balas Pak Wanto dengan nada serius. Pak Rehan hanya tersenyum. "Pak Wanto, kita ini pendidik. Tugas kita mendidik murid dengan logika dan ilmu pengetahuan, bukan takut pada hal-hal seperti itu." Pak Rehan memang berbeda. Ia adalah sosok yang rasional, tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ketika tahu bahwa rumah dinas di belakang sekolah dibiarkan kosong begitu saja, ia merasa hal itu tidak masuk akal. Daripada rumah itu terbengkalai, lebih baik saya gunakan. "Saya butuh tempat tinggal dekat sekolah," katanya kepada kepala sekolah, Pak Lurah. Pak Lurah, yang merasa segan untuk melarang, akhirnya mengizinkan Pak Rehan menggunakan rumah itu. Namun, ia memperingatkan, kalau ada sesuatu yang aneh, segera tinggalkan rumah itu, ya. Pak Rehan hanya tertawa. Baginya, semua cerita tentang arwah Bu Sri hanyalah imajinasi berlebihan. Dengan tekad penuh, ia memutuskan untuk membuka kembali rumah yang telah terkunci selama 3 tahun itu. Pak Rehan memulai dengan membersihkan rumah itu. Ia membuka semua jendela untuk membiarkan cahaya matahari masuk, menyapu lantai yang penuh debu, dan mengecat ulang dinding yang sudah kusam. Selama beberapa hari pertama, tidak ada yang aneh. Rumah itu terasa seperti rumah biasa, meski hawa dingin kadang terasa menusuk saat senja tiba. Namun, semuanya berubah pada malam pertama Pak Rehan memutuskan untuk tidur di rumah itu. Malam itu, ia merasa lelah setelah seharian membersihkan rumah dan mengatur perabotan. Setelah makan malam sederhana, ia duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Lampu ruangan menyala terang, dan suasana terasa tenang. Namun, sekitar pukul 10 malam, Pak Rehan mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dari sudut matanya, ia merasa ada gerakan di dapur. Awalnya ia mengabaikannya, berpikir itu hanyalah bayangan dari lampu yang berpendar. Namun, ketika ia menoleh ke arah dapur, ia merasa seperti ada seseorang yang mengintip dari balik pintu. "Siapa di sana?" tanya Pak Rehan dengan nada tegas. Tidak ada jawaban. Ia berdiri dan berjalan ke arah dapur, tetapi tidak menemukan siapapun. Dapur itu kosong, hanya ada lemari kayu tua dan meja makan kecil. Namun, perasaan aneh itu tidak hilang. Ia merasa seperti sedang diawasi. Pak Rehan kembali ke ruang tamu, mencoba melupakan perasaan itu. Ia berpikir, mungkin aku terlalu lelah. Namun, saat ia duduk kembali, ia mendengar suara pelan dari dapur, seperti suara langkah kaki kecil di lantai kayu. Kali ini, bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba bersikap tenang, tetapi suara itu terus terdengar, semakin mendekat. Dengan keberanian yang tersisa, ia bangkit dan berjalan ke dapur lagi. Namun, lagi-lagi, tidak ada siapapun. Ia memutuskan untuk mengabaikan semuanya dan pergi tidur lebih awal. Tetapi saat ia merebahkan diri di tempat tidur, suara langkah kaki itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Dan saat ia menoleh ke arah pintu kamar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu kamar yang tadi tertutup perlahan terbuka, meski tidak ada angin sama sekali. Dan di balik pintu itu, ia merasa melihat bayangan seorang perempuan berdiri diam, memandangnya. Pak Rehan langsung duduk tegak. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berkata dalam hati, "Ini pasti hanya imajinasiku." Namun, bayangan itu tetap ada, berdiri di tempat yang sama. Ia mencoba memejamkan mata, berharap bayangan itu hilang. Namun, ketika ia membuka mata lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Malam itu, Pak Rehan tidak bisa tidur. Ia menghabiskan waktu di kursi ruang tamu, memandangi pintu dapur yang gelap. Ia merasa sangat tidak nyaman, tetapi ia tetap bersikeras bahwa semua itu hanyalah halusinasi karena kelelahan. Keesokan paginya,
Guru-guru lain dikejutkan oleh pemandangan Pak Rehan yang tidur di depan pintu rumah dinas. Tubuhnya menggigil. Wajahnya pucat seperti tidak memiliki darah. Beberapa guru mencoba membangunkannya, tetapi ia tampak sangat ketakutan. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Bu Ratna, salah satu guru senior. Pak Rehan tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah rumah dinas dengan mata kosong. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Dia belum selesai." Guru-guru lain bingung dengan ucapan Pak Rehan. Mereka mencoba membujuknya untuk menceritakan apa yang terjadi, tetapi ia tetap diam. Pak Rehan tidak masuk kerja selama 2 minggu setelah kejadian itu. Ketika ia kembali, ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada kepala sekolah. "Saya tidak bisa tinggal di sini lagi, Pak Lurah," katanya dengan suara pelan. Pak Lurah mencoba menahannya, tetapi Pak Rehan sudah mengambil keputusan. Sebelum pergi, ia berkata kepada kepala sekolah, "Bu Sri, dia belum selesai. Ada sesuatu yang dia tunggu." Kepergian Pak Rehan semakin memperkuat cerita-cerita mistis tentang rumah dinas Bu Sri. Guru-guru lain menjadi lebih takut untuk mendekati rumah itu, meskipun hanya untuk mengambil jalan pintas ke belakang sekolah. Beberapa guru mulai percaya bahwa arwah Bu Sri masih berada di rumah itu, karena ada sesuatu yang belum terselesaikan. Namun, tidak ada yang tahu pasti apa yang membuat Bu Sri tetap bertahan. "Dia sangat mencintai murid-muridnya," kata Bu Ratna suatu hari. "Mungkin dia belum sempat berpamitan." Rumah dinas itu kembali terkunci dan dibiarkan kosong. Namun, cerita tentang malam pertama Pak Rehan di rumah itu terus diceritakan, menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mendekati rumah tersebut. Rumah dinas di belakang SD Negeri Sumberjati kini menjadi lebih dari sekadar bangunan kosong. Ia telah menjadi simbol dari misteri dan ketakutan yang tak terpecahkan. Pak Rehan, guru muda yang awalnya skeptis, kini menjadi salah satu saksi dari kehadiran Bu Sri yang tak kasat mata. Namun, satu pertanyaan tetap tidak terjawab. Apa yang sebenarnya membuat Bu Sri tetap tinggal di sana? Apa yang belum selesai? Misteri ini masih terus hidup, dan wangi melati di malam-malam tertentu menjadi pengingat bahwa Bu Sri belum benar-benar pergi. Aku Gilang, salah satu murid Bu Sri di SD Negeri Sumberjati. Tahun 2012 adalah tahun terakhirku di SD itu. Tahun di mana semuanya berubah setelah kematian Bu Sri. Saat itu aku kelas 6, dan seperti anak-anak lainnya, aku sangat menghormati Bu Sri. Ia adalah guru yang sabar, ramah, dan selalu membuat kami merasa istimewa. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa hubungan kami tidak akan selesai meski beliau sudah meninggal. Semua bermula pada suatu sore yang tenang di bulan November, beberapa hari setelah Bu Sri wafat. Saat itu, aku diminta oleh guru piket untuk mengambil buku evaluasi semester yang tertinggal di ruang UKS. Aku mengiyakan dan berjalan melewati belakang sekolah, jalur yang biasa digunakan untuk menuju ruang UKS. Jalur itu juga melewati rumah dinas Bu Sri. Waktu itu, aku masih anak-anak. Rasa takutku pada cerita-cerita mistis tidak sebesar orang dewasa. Bagiku, rumah dinas Bu Sri hanyalah rumah biasa yang kebetulan sudah kosong setelah pemiliknya meninggal. Namun, sore itu ada sesuatu yang berbeda. Langit mulai berubah warna menjadi jingga keabu-abuan. Tanda senja mendekat. Saat aku melewati rumah dinas itu, aku melihat lampu di ruang tamunya menyala. Padahal aku tahu pasti rumah itu sudah kosong dan listriknya sudah diputus. Aku berhenti sejenak, bingung, lalu mencoba mengabaikannya. Tapi saat aku hendak berjalan lagi, aku melihat sesuatu di jendela rumah itu. Bayangan seseorang. Aku memicingkan mata untuk memastikan. Itu benar-benar bayangan seorang perempuan yang sedang berdiri di dekat jendela, menghadap keluar. Sosoknya samar, tetapi aku mengenalinya. "Bu Sri," panggilku tanpa sadar. Seketika, pintu rumah itu terbuka perlahan, seolah mengundangku masuk. Kakiku gemetar, tapi entah mengapa aku tidak bisa berlari. Aku merasa seperti ada kekuatan yang mendorongku untuk melangkah ke dalam rumah. Dengan ragu, aku mendekati pintu yang terbuka itu. Di dalam, aku melihat Bu Sri duduk di kursi ruang tamu, tempat yang sama di mana ia ditemukan meninggal. Ia mengenakan baju batik merah tua dan kerudung biru,
Pakaian yang biasa ia pakai saat mengajar. Wajahnya pucat, tetapi senyumnya lembut. Sama seperti saat ia masih hidup. "Gilang," katanya pelan. Suaranya tenang namun dingin. "Kamu belum bawa PR kemarin, ya?" Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku kaku, tetapi entah kenapa aku hanya mengangguk pelan. Bu Sri lalu tersenyum dan melambaikan tangan ke arah kursi di depannya. "Duduk dulu, Ibu mau bicara." Aku tidak punya pilihan selain menuruti permintaannya. Aku duduk di kursi kayu di hadapannya. Selama beberapa detik, kami hanya diam. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi hawa dingin yang menyelimuti ruangan membuat tubuhku menggigil. "Besok pagi, bantu Bu Sri ambil bunga dari taman depan." "Ya," katanya lagi, "kita mau latihan upacara." Aku mengangguk lagi, meski aku tidak sepenuhnya memahami apa yang ia maksud. Setelah itu, Bu Sri berdiri dan berjalan perlahan ke arah dapur. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, jadi aku bangkit dan berlari keluar rumah. Saat aku menoleh ke belakang, rumah itu sudah gelap. Lampunya yang tadi menyala kini mati, seolah-olah kejadian tadi hanyalah imajinasi. Keesokan paginya, aku datang ke sekolah dengan perasaan bingung. Aku ingin menceritakan apa yang terjadi semalam kepada teman-temanku atau guru-guru, tetapi aku takut dianggap aneh. Saat aku masuk ke kelas, aku mendapati sesuatu yang lebih mengejutkan. Bangkuku, yang biasanya kosong jika aku belum datang, kini sudah ditempati oleh seorang anak perempuan. Ia duduk diam dengan rambut dikuncir dua, mengenakan seragam putih merah yang rapi. Wajahnya tersenyum, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Senyumnya terlalu lebar, dan matanya tidak berkedip sedikit pun. Aku berjalan ke bangkuku, tapi anak itu tetap duduk di sana, tidak bergerak sama sekali. Aku tidak berani mengatakan apa-apa. Dengan bingung, aku memutuskan untuk duduk di bangku kosong di belakang kelas. Saat guru masuk dan memulai absen, aku semakin terkejut. Namaku, Gilang, tidak disebutkan sama sekali, tapi ada nama baru yang muncul di daftar absen, Sri Utami. Anak perempuan itu berdiri dan menjawab, "Hadir." Saat ia berdiri, aku memerhatikannya lebih jelas. Wajahnya sangat mirip dengan Bu Sri, tetapi versi yang lebih muda. Aku mencoba mengingat-ingat apakah aku pernah melihat anak ini sebelumnya, tetapi aku yakin dia bukan murid di kelasku. Sepanjang pelajaran, aku merasa anak itu terus memperhatikanku. Sesekali, ia menoleh ke belakang dan tersenyum ke arahku. Tetapi yang paling mengerikan adalah, setiap kali ia tersenyum, aku merasa seperti hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Setelah bel pulang berbunyi, aku memberanikan diri bertanya kepada teman-teman sekelas. "Siapa anak perempuan itu yang duduk di bangkuku tadi?" Tanyaku. Namun, mereka semua memandangku dengan bingung. "Anak perempuan siapa? Tidak ada siapa-siapa di bangkumu tadi," jawab salah satu teman. Aku terdiam. Apakah aku satu-satunya yang bisa melihat Sri Utami? Setelah lulus dari SD Negeri Sumberjati, aku pindah ke kota bersama orang tuaku. Kami tidak pernah kembali ke desa itu. Namun, meski aku sudah jauh dari tempat itu, ingatan tentang Bu Sri dan Sri Utami terus menghantuiku. Malam-malamku dipenuhi mimpi yang aneh dan menyeramkan. Dalam mimpiku, aku selalu berada di rumah dinas Bu Sri, duduk di kursi ruang tamu. Bu Sri selalu ada di sana, mengenakan baju batik merah dan kerudung birunya. "Ayo, Gilang, kita belajar lagi," katanya dengan senyuman lembut. Dalam mimpi itu, aku merasa aman, tetapi juga dingin. Ruangan itu selalu dipenuhi oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, yang paling membuatku takut adalah kata-kata yang selalu diucapkan Bu Sri di akhir setiap mimpi. "Kalau kamu sudah siap, bantu ibu ngajarin kelas baru, ya." Aku tidak pernah tahu apa maksud dari kata-katanya. Namun, setiap kali aku bangun, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Mimpi-mimpi itu terus berulang hingga aku remaja. Kadang, aku merasa seperti Bu Sri masih memanggilku, meminta bantuanku untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Tapi aku tidak tahu apa itu.
Aku tidak pernah kembali ke SD Negeri Sumberjati. Tapi aku tahu bahwa rumah dinas Bu Sri masih ada di sana, berdiri seperti monumen bisu yang menyimpan rahasia besar. Mungkin benar apa yang dikatakan orang-orang, bahwa Bu Sri belum selesai. Ia masih menunggu sesuatu, atau seseorang, untuk menyelesaikan tugas terakhirnya. Dan mungkin, aku adalah bagian dari tugas itu. Namun, hingga hari ini, aku masih bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bertemu dengan Bu Sri setelah wafatnya? Atau semuanya hanya imajinasiku? Yang pasti, satu hal yang tak bisa kulupakan adalah wajah Sri Utami. Wajah yang begitu mirip dengan Bu Sri, tetapi menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rumah dinas Bu Sri tetap berdiri di belakang SD Negeri Sumberjati, terkunci rapat dengan pagar besi dan papan larangan masuk yang besar. Namun, meskipun rumah itu tampak tak berpenghuni, kehadiran Bu Sri masih terasa. Warga desa dan guru-guru sekolah percaya bahwa Bu Sri belum sepenuhnya pergi, dan cerita-cerita aneh tentang rumah itu terus hidup, mengalir dari mulut ke mulut. Bu Sri adalah seorang guru yang begitu mencintai murid-muridnya. Selama lebih dari 3 dekade mengabdi, beliau dikenal sebagai sosok yang selalu mengutamakan pendidikan dan masa depan anak-anaknya. Namun, di balik senyuman lembutnya, ada satu rahasia yang mungkin tidak pernah diketahui oleh banyak orang. Beberapa guru senior, termasuk Bu Ratna dan Pak Wanto, pernah mendengar Bu Sri berbicara tentang impiannya untuk mengajarkan satu kelas terakhir. "Saya ingin mengajar satu kelas lagi, kelas yang sempurna," kata Bu Sri suatu hari saat sedang berbincang santai di ruang guru. Kelas di mana semua murid belajar dengan gembira, tanpa takut atau ragu. "Saya ingin memastikan mereka semua lulus dengan baik, dan saya ingin memberikan semua yang saya miliki untuk kelas itu." Namun, impian itu tidak pernah tercapai. Kematian mendadak Bu Sri membuatnya pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal kepada murid-muridnya. Dan kini, 3 tahun setelah kematiannya, banyak yang percaya bahwa Bu Sri masih berada di rumah dinas itu karena impian tersebut belum terwujud. Sejak kepergian Pak Rehan, kepala sekolah dan guru-guru senior memutuskan untuk tidak lagi menggunakan rumah dinas Bu Sri. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan rumah itu, sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan dengan akal sehat. Namun, meskipun rumah itu terkunci dan tak lagi digunakan, kisah-kisah mistis tentang kehadiran Bu Sri terus berlanjut. Yang paling sering terjadi adalah mimpi aneh yang dialami oleh guru-guru baru. Setiap kali seorang guru baru mulai mengajar di SD Negeri Sumberjati, mereka selalu bermimpi hal yang sama di malam-malam pertama mereka. Dalam mimpi itu, mereka melihat Bu Sri berdiri di depan rumah dinasnya. Beliau mengenakan baju batik merah tua dan kerudung birunya, tampak seperti sosok yang damai, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat mereka merasa gelisah. "Jangan kunci pintunya," kata Bu Sri dalam mimpi mereka. "Anak-anak belum pulang semua." Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi menyisakan perasaan yang mencekam bagi siapapun yang mengalaminya. Beberapa guru mencoba mengabaikan mimpi itu, tetapi perasaan aneh yang muncul setelahnya sulit dihilangkan. "Waktu saya bermimpi, rasanya seperti nyata," kata salah satu guru baru kepada Bu Ratna. Seolah-olah Bu Sri benar-benar ada di sana, berdiri di depan rumah dinas itu, menunggu sesuatu. Bu Ratna hanya mengangguk pelan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia yakin bahwa Bu Sri belum pergi. Selain mimpi-mimpi aneh, keanehan lainnya juga terus terjadi di sekitar rumah dinas. Setiap malam Jumat, wangi melati dan teh masih tercium di ruang guru. Guru-guru yang lembur sering merasa seperti ada yang memperhatikan mereka, meskipun ruangan itu kosong. Beberapa di antara mereka bahkan mendengar suara langkah kaki kecil yang berjalan pelan di lorong sekolah. "Seperti ada anak-anak yang berlari-lari," kata Bu Ratna suatu malam. "Tapi saat saya keluar untuk melihat, lorong itu kosong." Hal yang lebih menyeramkan terjadi pada suatu pagi ketika penjaga sekolah, Pak Karim, menemukan papan nama di ruang kelas 6 berubah sendiri. Di papan itu tertulis, "Kelas 6 Bu Sri." Padahal, nama guru kelas 6 saat itu adalah Pak Wanto, dan tidak ada yang pernah menulis nama Bu Sri di papan itu sejak kematiannya. Pak Karim juga mengaku pernah melihat daftar absen kelas 6 berubah.
Nama Sri Utami muncul di daftar itu dengan tanda hadir di sampingnya. Namun, ketika daftar absen diperiksa kembali oleh kepala sekolah, nama itu menghilang. "Ini benar-benar aneh," kata Pak Karim kepada kepala sekolah. Seolah-olah Bu Sri masih mengajar, masih memeriksa daftar absen. Banyak yang percaya bahwa Bu Sri sedang menunggu sesuatu. Beberapa guru berpikir bahwa beliau sedang menunggu kelas terakhir yang pernah ia impikan. Kelas itu mungkin bukan kelas yang nyata, tetapi kelas yang hanya ada di dunia lain, dunia di mana murid-muridnya masih bersama beliau. Gilang, salah satu murid Bu Sri yang kini telah tumbuh dewasa, juga percaya bahwa ia adalah bagian dari kelas terakhir itu. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Bu Sri mengajaknya duduk di ruang tamu rumah dinas. "Kalau kamu sudah siap, bantu ibu ngajarin kelas baru." "Ya," kata Bu Sri dalam mimpinya. Kata-kata itu selalu membuat Gilang terbangun dengan perasaan bingung. Apa maksud dari kelas baru? Siapa murid-murid yang dimaksud oleh Bu Sri? Rumah dinas Bu Sri tetap terkunci, dengan pagar besi tambahan yang melindunginya dari siapapun yang ingin masuk. Namun, bagi mereka yang tahu, rumah itu bukan lagi milik sekolah. Rumah itu telah menjadi tempat di mana Bu Sri tinggal, menunggu sesuatu yang tak pernah terwujud. Guru-guru yang lama mengajar di SD Negeri Sumberjati merasa bahwa kehadiran Bu Sri bukanlah ancaman. Sebaliknya, mereka percaya bahwa beliau adalah pelindung sekolah, sosok yang tetap menjaga murid-muridnya, bahkan setelah kematian. Namun, di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat, suara Bu Sri masih terdengar. Kadang, terdengar lembut memanggil murid-muridnya untuk berkumpul. "Anak-anak, ayo masuk kelas," kata suara itu, pelan tapi jelas. Bagi sebagian orang, rumah dinas itu adalah tempat yang harus dihindari. Tapi bagi mereka yang pernah mengenal Bu Sri, rumah itu adalah simbol dari cinta dan dedikasi seorang guru yang tidak pernah berhenti mengajar, bahkan setelah ia tiada. Dan di suatu tempat, di dunia yang tak terlihat, mungkin Bu Sri masih duduk di ruang tamu rumah dinasnya, memeriksa daftar hadir, menunggu murid-murid terakhirnya untuk pulang.